Ya, investasi pasti sudah menjadi kata yang familiar ya untuk sebagian besar masyarakat dan juga pastinya untuk Anda. Ya, investasi adalah salah satu aktivitas yang menjanjikan sebagai salah satu opsi untuk memperkuat kondisi finansial. Memulai investasi sedari dini tidak ada salahnya loh, bahkan sudah semestinya. Apalagi bagi Anda yang masih di usia muda, aktif, dan juga produktif. Nah, salah satu produk investasi yang bisa menjadi opsi adalah reksadana. Kita ulas selengkapnya dalam investasi reksadana. Siapa takut? Oke, reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, lalu obligasi, dan juga instrumen pasar uang lainnya. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Jadi, secara singkat, bagi Anda investor pemula, Anda hanya perlu menyetorkan uang kepada pihak manajer investasi yang diselenggarakan oleh pihak bank dan juga penyedia asuransi untuk memilih dan membeli reksadana yang diinginkan. Selanjutnya, Anda hanya perlu memperhatikan pergerakan dan juga perkembangan investasi Anda sembari menambah dana, layaknya menabung saja. Maka dari itu, reksadana cocok sebagai produk investasi bagi pemula dan Anda yang belum punya cukup waktu untuk mengelola investasi secara mandiri. Nah, kita lihat sekarang keuntungannya apa saja ya jika kita berinvestasi reksadana. Next. Ya, ini ada keuntungan-keuntungan dari investasi di reksadana. Yang pertama adalah dikelola oleh ahlinya, yakni dikelola oleh manajer investasi yang telah berpengalaman di dunia pasar modal. Manajer investasi memiliki kemampuan untuk memaksimalkan hasil investasi melalui analisis yang mendalam atas keadaan ekonomi dan juga pasar tentunya, serta bisa pemilihan strategi investasi dan pemilihan aset yang sesuai. Kedua, dengan reksadana, siapa saja bisa berinvestasi karena sangat terjangkau. Cukup dengan dana awal sebesar Rp100.000, Anda sudah bisa merasakan berinvestasi di pasar modal. Dan yang ketiga, kita lihat resiko yang lebih minimal. Dengan besarnya dana yang ada di reksadana, maka akses untuk melakukan diversifikasi investasi semakin besar. Dengan melakukan diversifikasi investasi, maka resiko yang dihadapi akan semakin kecil. Dan yang keempat, pemirsa, adalah terjaganya likuiditas di mana investor dapat mencairkan kembali investasinya di setiap hari bursa, yaitu hari kerja yang telah ditetapkan sesuai kalender Bursa Efek Indonesia. Dan kemudahan ini juga tentunya memberikan investor keleluasaan nih untuk mengatur investasinya sesuai dengan kebutuhan. Dan yang kelima adalah transparansi, di mana seluruh informasi reksadana selalu transparan. Artinya investor dapat mengetahui reksadananya diinvestasikan di aset-aset apa saja, di mana saja. Selain itu, manajer investasi wajib memberitahukan kepada investor soal resiko-resiko yang dihadapi serta biaya-biaya yang dikenakan kepada investor. Nah, tapi tetap saja ya, di samping mendatangkan berbagai peluang keuntungan, reksadana juga mengandung berbagai peluang resiko. Kita lihat slide selanjutnya. Ya, ini dia adalah sejumlah kerugian begitu ya, atau peluang kerugian di mana sebelum membeli reksadana tentunya investor sebaiknya membaca dan juga memahami prospektus dan juga laporan kinerja dari reksadana tersebut. Kenali dengan baik perusahaan yang menawarkan reksadana. Adapun resiko reksadana yang pertama adalah berkurangnya nilai unit, di mana efek-efek yang dikelola oleh manajer investasi pada reksadana juga dapat mengalami penurunan nilai investasinya yang dipengaruhi oleh perkembangan pasar uang dan pasar modal. Lalu ada juga resiko likuiditas, di mana khusus untuk reksadana tertutup, investor tidak dapat menjual investasinya kapan saja karena penjualannya harus dilakukan di bursa yang tergantung pada permintaan serta penawar yang ada. Dan yang ketiga, ini ada mismanagement atau ada resiko manajer investasi kurang atau tidak berhasil dalam mengelola portofolio efeknya. Maka nilai aktiva bersih per unit reksadana tersebut juga akan menurun.
nilainya. Dan ada juga One Prestasi pemirsa, di mana apabila manajer investasi pengelola reksadana adalah tidak melakukan kewajibannya sehingga investor bisa kehilangan dananya. Jadi harus dimengerti begitu dulu ya pemirsa ya, apa keuntungannya dan apa kerugiannya. Dan berikut adalah jenis-jenis reksadana. Yang pertama adalah reksadana pasar uang yang 100% seluruh dana kelolaan akan diinvestasikan di instrumen pasar uang seperti surat Bank Indonesia atau SBI, lalu juga deposito berjangka dan obligasi yang jatuh temponya hanya dalam 1 tahun. Dan yang kedua, reksadana penghasilan tetap. Nah, ini adalah reksadana yang lebih dari 80% dana kelolaan akan diinvestasikan ke instrumen investasi obligasi. Sisanya bisa diinvestasikan ke saham atau juga instrumen-instrumen investasi pasar uang lainnya. Dan yang ketiga, kita lihat ada reksadana campuran, yang mana reksadana yang proporsinya masing-masing instrumennya tidak boleh ada yang melebihi 80%. Misalnya terdiri dari 30% saham dan juga 70% obligasi. Dan yang keempat pemirsa, ini adalah reksadana saham, yang artinya sedikitnya 80% dari total dana kelolaannya diinvestasikan ke saham. Nah, udah penasaran ya gimana sih cara membeli dan menjualnya? Kita lihat slide selanjutnya. Nah, ada 2 cara pemirsa untuk membeli reksadana, ada secara offline dan juga online. Cara membeli reksadana bisa dengan mendatangi langsung kantor cabang sekuritas penyedia investasi reksadana atau secara offline. Dan bisa juga secara online. Bahkan saat ini reksadana juga banyak dijual melalui marketplace loh. Jadi calon investor akan diminta untuk mengisi formulir pendaftaran dan membawa persyaratan lain seperti KTP, NPWP, dan juga materai.